seputar puasa. Ya, seputar puasa. Ini Gus, tanya tentang hakikat Lailatul Qadar, Gus. Hakikat Lailatul Qadar. Nggih. Kalau menurut jenengan Lailatul Qadar itu apa? Lailatul Qadar itu kalau artinya malam 1000 bulan, Gus. Malam 1000 bulan Lailatul Qadar. Berarti ibadahnya dihitung 1000 bulan gitu, Gus. Ping-pingan pahala berarti gitu. Nggih, nggih niku syariate Kalian Itu kan istilahnya sama halnya. Sama halnya ketika seseorang itu mendapatkan Lailatul Qadar, sama halnya dia itu mendapatkan keberkahan dari Tuhan ibarat 1000 bulan kan, selama 1000 bulan. Kita kan terbatas. Nah gini, kalau saya istilahkan di dalam hakikatnya, namanya Lailatul Qadar ini adalah anugerah yang sangat besar. Kenapa kok saya bilang begitu? Gini, yang namanya Lailatul Qadar itu adalah cahaya, cahaya yang sudah diberikan Allah kepada kita, kepada hambanya. Nah, Lailatul Qadar ini sebenarnya tidak hanya ada di dalam bulan Ramadan saja. Di luar itu ada Gus ya berarti. Ada Lailatul Qadar itu. Makanya saya kan tadi sudah bilang, ini sebuah anugerah yang sangat besar dari Tuhan. Gitu. Berarti itu kalau orang biasa nyari di malam-malam ganjil itu gimana? Apa itu tetap bisa? Ya boleh saja, namanya usaha kok. Usaha ya, Gus ya? Boleh saja. Istilahnya kita kan mapak. Mapak ya. Nah, mapak wahyu jarene wong biyen. Berarti istilahnya gini Gus ya, kalau orang dulu bilang carilah di malam-malam yang ganjil ibaratnya gitu. Tapi kalau jenengan ibaratnya mengatakan di luar bulan Ramadan, berarti Lailatul Qadarnya itu per orang, per pribadi tidak sama berarti. Ini loh, tergantung Lailatul Qadar itu kan tadi jenengan bilang di bulan di hari-hari yang ganjil. Ganjil itu siapa? Yang maha ganjil itu siapa? Allah sendiri. Allah sendiri kan? Iya. Nah, berarti kan kita kan mengharapkan ridho dari Allah yang maha ganjil kan Esa. Lah, pada hakikatnya gini, yang maha ganjil itu Tuhan, yang menggenapi, yang menyempurnakan istilahnya itu manusianya sendiri. Jadi sebenarnya ganjil dan genap ini saling berkaitan. Karena apa? Tanpa adanya genap dan ganjil ini tidak akan sempurna. Karena apa? Istilah hitung-hitungan angka sajalah. Kan di dalam angka itu ada yang ganjil, ada yang genap. Karena apa? Ini sebuah kesatuan. Yang maha ganjil itu ya Allah sendiri, Tuhan sendiri. Yang genap ini ya laku manusia ini yang menyempurnakannya. Gitu loh. Jadi pada hakikatnya kenapa kok harus dianjurkan di dalam hari-hari yang ganjil, ya kan? Itu supaya kita ini bisa mendekatkan diri kepada Zat Kang Maha Ganjil, Maha Esa itu. Tapi dikala kita ini berusaha mendekatkan diri kepada yang Maha Ganjil, yang Maha Esa itu, tanpa adanya tanpa adanya di dalam diri ini niat dengan tujuan yang benar-benar lillahi ta'ala sebagai genape, menyempurnakan itu, penyempurna itu, kita tidak akan bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Istilahnya gitu. Ini suatu istilahnya. Jadi memang di dalam syariat hukum Islamnya memang ada bulan yang diistimewakan, yaitu bulan Ramadan. Dan secara garis besarnya Lailatul Qadar itu muncul di bulan suci Ramadan. Karena apa? Bulan yang suci. Makanya kita harus bisa mensucikan diri supaya bisa mendapatkan Lailatul Qadar itu. Ya kan? Nah, cari Lailatul mungkin agak gampang Gus ya. Lailatul terus.
Sayangnya Lailatul masih kerja di luar negeri belum pulang. Berarti ada teman-teman. Banggaannya. Tapi nyata nih Gus Andi. Kadang Lailatul Qadar ini yang ditunggu nggak datang, malah yang nggak menunggu didatangi. Napa leres? Ya itu kan tergantung manusianya. Nah, makanya dikembalikan tentu. Dikembalikan ke manusia. Berarti itu hak prerogatif Tuhan juga berarti ya. Allah sendiri untuk memberikan Lailatul Qadar kepada Ya iyalah, Iya. makanya kita ini kan Orang yang harus tujuh. menggenapi, menyempurnakan manusianya. Bagaimana menyempurnakannya ini? Bagaimana kita menjaga kesucian, ya kan? Menjaga kesucian. Nah, terus ketika kita ini menjaga kesucian, kita harus juga menerapkan sebuah perbuatan. Perbuatan ini kan bagian dari syariat atau ikhtiar usaha. Dan harus disertai dengan tawakalnya. Ini baru mendapatkan itu insya Allah. Menyatakan perjalanannya. Terus itu Gus, Lailatul Qadar itu sendiri apa turunnya itu di satu malam di bulan Ramadan misalnya, atau tergantung pribadinya masing-masing menerimanya itu maksudnya. Itu hak prerogatifnya Allah kok. Kita kan hanya berusaha. Nggih. Meskipun Allah itu akan menurunkan Lailatul Qadar di luar misalnya setiap malam. ataupun setiap malam atau di luar bulan Ramadan, itu kan haknya Allah, hak prerogatifnya Allah. Berarti manusia cuma Berusaha. berarti nggak satu malam aja di misalnya di malam bulan Itu kan Ramadan. istilahnya. Ketika manusia itu mendapatkan Lailatul Qadar dari Tuhan, dari Allah, di satu malam itu sama halnya akan mendapatkan keberkahan selama 1000 bulan itu. Ya bisa jadi di malam pertama, malam kedua dan Bisa. seterusnya gitu ya Gus ya. Bisa saja. Jadi itu intinya kalau saya pahami gini Gus ya. Turunnya Lailatul Qadar itu istilahnya dalam satu bulan Ramadan itu tergantung manusianya. Ya tergantung manusianya. Bukan ibaratnya gini. Mungkin ada karena dia pada titik kesuciannya ternyata di puasa pertama. Nah, bisa juga. Terus si A, si B, si C ternyata di Hari puasa berikutnya. ke-10, di titik berarti tergantung manusia sendiri tuh Ya makanya kan saya tadi kan sudah bilang kan, yang maha ganjil itu siapa? Allah sendiri. Terus genap itu adalah wujud dari tindakan manusia itu. Bagaimana manusia itu melakukan perbuatan yang baik, ya kan gitu kan? Dan bagaimana manusia itu menjaga kesuciannya, dan bagaimana manusia itu tetap berusaha kelawan tawakal kepada Allah. Kan gitu intinya. Ya, misalnya kalau boleh saya bertanya ke sini. Boleh. Tadi kan ciri-ciri orang yang yang mendapatkan yang pertama bisa Lailatul Qadar. puasa tadi yang itu loh dapat puasa berhasil itu apa? Nah, ini saya Oh tanya ya, juga. diterima. Kira-kira ciri-ciri orang yang mendapat Lailatul Qadar itu apa? Mungkin bisa ciri-ciri orangnya. Wah, Lailatul Qadar, gitu loh. Apa ketenangan atau gimana ini? Kalau boleh bertanya lah ya ini. Boleh saja. Boleh. Katanya wong Jawa wis rezeki. Gus, wong dari tadi bertanya mulu ya. Kok masih nanya gitu loh. Boleh bertanya. Sekarang tak tanya gitu. Istilahnya aku tekok ini, kenapa kok tekok mau ngerti lah? Kalau boleh. Malah dia cari pengertian gitu. Boleh memaksa, katanya bosan tidak boleh memaksa. Gini loh Mas, gini. Sebenarnya itu secara umum bisa dilihat dari perbuatannya itu bagaimana. Tetap kembali ke situ lagi. Iyalah, yang asalnya kurang baik menjadi lebih baik. Itu yang secara umumnya. Kalau yang secara khusus, dia itu akan lebih berkarisma. Nah, dia ini akan lebih bisa mengerti apa yang sudah diajarkan oleh Tuhannya. Gitu. Cara istilah Jawa nih, cetha sak jeroning winarah. Cetha sak jeroning winarah. Cetha ikan paham. Jelas. Bener-bener paham, mengerti. Jelas dengan jelas.
Cetha sakjroning winarah. Jadi apa yang sudah diajarkan langsung dari Tuhan berupa kenyataan ini, entah itu kenyataan secara duniawi, entah kenyataan secara batiniahnya, ini paham betul gitu loh Mas. Nah, itu secara manusianya Gus ya. Ini yang kedua secara alam Gus. Saya pernah kalau tidak salah itu apa ya, diajarkan oleh guru saya, ciri-cirinya beginilah. Kalau misalkan alam itu istilahnya angin tidak bertiup, ada lagunya itu loh Gus, angin tidak bertiup, terus suasana alam itu suaranya itu tenang gitu. Apakah benar seperti itu Gus? Iya, Itu kadang itu digambarkan ke alam seperti itu. Tapi pada hakikatnya kalau dikembalikan ke manusianya kan ketenangan. Oh, kejiwaannya manusia itu. Iyalah, kan tenang, alamnya tenang, alam manusia. Alam manusianya ya. Alam ini kan gambaran dari manusianya. Gitu loh. Nah, itu konsepnya kembali ke situ. Berarti belum tentu ya Gus, misalnya panjenengan mendapatkan barokah Lailatul Qadar, terus yang lain belum tentu melihat tanda-tanda alam seperti panjenengan, ngoten. Setiap manusia itu berbeda, itu kan menyesuaikan sesuai kapasitas, amanah dan tugasnya masing-masing. Misalnya kondisi fisik, kondisi dohirnya alam itu misalnya hujan deras gitu ya. Ya. Belum tentu yang menerima barokah Lailatul Qadar itu hujan deras. Dilalah misalnya di Kediri Terang benderang. Dilalah ya. Di Kediri ternyata terang, di Pare hujan deras loh. Jadi Lailatul Qadarnya di Makanya kan kita kan tadi kan berusaha untuk memahamkan secara hakikatnya. Nah, itu kan alam, keadaan alam itu sebenarnya menggambarkan dalam pribadi manusianya sendiri. Alamnya sendiri-sendiri. Alamnya sendiri-sendiri itu kan pribadi itu kan. Nah, tuh. Dan sebenarnya keadaan alam pun ini bisa akan lebih lestari ketika manusia itu bisa melestarikan di dalam dirinya. Kembali ke diri. Iya. Kediri Gus ya berarti. Kediri. Baik tepat di sini Gus, di Kediri nih Gus. Wiwitan gumelar. Dirinya gitu loh. Allah. Oh ya, mungkin ada tambahan lagi saya pertanyaan Gus. Ini kan sudah sampai Lailatul Qadar. Nah, setelah itu kan biasanya kan kita sebelum takbiran kita itu mesti kenapa kok diharuskan itu membayar zakat fitrah Gus? Itu kan kenapa kok sebelum takbiran itu kita harus menyerahkan? Katanya kalau sudah setelah takbiran ibaratnya gimana ya? Sudah kelewat gitu istilahnya untuk mensucikan kan fitrah kan untuk dirinya juga itu. Gini loh Mas, gini. Kenapa toh kok zakat fitrah itu kan, fitrah itu apa toh? Suci ya. Nah, terus takbir itu apa? Itu kan gambaran sebuah kemenangan. Gambaran sebuah kemenangan, kan gitu. Ketika kita ini ingin mendapatkan kemenangan, kita kan harus mampu untuk mensucikan diri dulu, gitu loh. Berarti Bang, prosesnya harus disucikan dulu baru menang. Baru mendapatkan kemenangan. Makanya menang itu disucikan. Kebalik itu. Makanya di dalam kalimah adzan itu hayya 'alas sholah dulu baru hayya 'alal falah. Setelah hayya 'alal falah baru Allahu Akbar. Ya kan? Itu sudah jelas kok kalau dilihat dari situ. Sucikan dulu ya Gus ya. Zahir batinmu. Terus ini Gus saya tanya ini untuk istilahnya syariatnya Gus. Misalkan ini ya Gus ya, kita kan kalau zaman kita sekolah gitu kan ada istilahnya kita zakat berupa uang, ada yang berupa beras. Yeah. Kalau secara syariat kita kan meniatkan harus dipegang berasnya. Kalau kita berupa uang kan kita kan tidak bisa pegang gitu. Itu gimana? Apa memang harus seperti itu? Apa itu cuma
sekedar apa ya? Kondisional lah Mas. Kondisional lah. Ya. Kondisional memang Yang dianjurkan. hatinya aja. Memang dianjurkan kalau dirupakan Kan ada bahan uang, pokoknya. nilainya katakan 2, namanya bahan pokok. pokok. Nah, bahan pokok ya pokok kan gitu. Ini kalau secara umumnya loh ya, secara syariatnya alangkah baiknya dirupakan ke bahan pokok. Nah, itu kondisional, kalau menurut saya itu kondisional kok. Kalau jumlahnya juga jumlahnya kan itu ada ukurannya kan. Loh, kalau ukuran itu memang sudah ditentukan. Kalau bisa kita ya sesuai ketentuan itu, dan alangkah baiknya lebih dari ketentuannya. Dilebihkan dari kurang. Kalau secara ukurannya 2,7. 2,5 atau dulu. Sing paling penak 2,7. 2,7. Dilebih. Iya kan? Dilebih. 2,7. Itu alangkah baiknya. Tapi mau wenehi 10 kilo ya oleh. Boleh Gus ya. Enggak harus seperti itu Nggak ya. harus seperti itu. Karena apa kok anu seperti itu diberi aturan seperti itu dengan nominal sekian, karena supaya manusia itu merasa punya kewajiban tanggung jawab, karena apa, itu sangat menentukan pribadinya manusia itu itulah. Makanya difitrahkan. Memang beda Mas, orang yang tidak pernah zakat sama sekali dan orang yang suka zakat, ini memang sangat membedakan Mas. Entah itu di dalam perilakunya, entah itu di dalam taraf hidupnya, itu sangat menentukan sekali. Kalau tidak ada manfaatnya, buat apa Tuhan menciptakan itu, gitu loh. Makanya ada agama untuk menuntun umatnya, gitu loh. Mungkin Mas Haji Saka ada tambahan ini pertanyaan. Ya, kembali ke masalah puasa Gus. Amalan apa yang terbaik di bulan Ramadan Gus? Amalan, Nggih. jaga diri, jaga hati, jaga pikiran. Saya ragu nih Gus. Ya. Jaga diri. lebih dikhususkan lagi Gus. Oh, amaliyah maksudnya ya? Iya. Amaliyah. Lah, namanya jaga diri, jaga hati, jaga pikiran. Ini kan harus dinyatakan di kehidupan yang nyata. Jagalah hati, jaga pikiran. Kan untuk menjaga hati, pikiran, dan menjaga diri itu, itu kan bisa dituangkan, entah itu diisi dengan mengaji, tadarus, ya kan, atau dengan zikir, kajian-kajian gini. Lah ini kan bisa diisi seperti itu. Kan pada intinya kan ya kembali ke situ lagi. Seperti kita tadarus, ini kan orang tadarus. Ini kan dia itu berusaha untuk membaca kalamnya Tuhan kan. Kalau kita membaca kalamnya Tuhan, otomatis kita kan mengingat Tuhan, gitu loh. Otomatis. Nah, makanya hiasilah perjalanan di dalam bulan suci Ramadan ini dengan perbuatan-perbuatan yang agamis. Hanya gitu, saya tidak bisa menentukan harus gini enggak, karena apa, pilihan ibadah itu banyak. Dan itu pun menyesuaikan sesuai kemantapan seseorang, ya kan. Kalau sukanya itu ngaji, ya ngaji saja. Kalau sukanya zikir, ya zikir saja. Kalau sukanya istilahnya mengkaji ilmunya Tuhan seperti ini, lah monggo, silahkan, itu hakmu. Nah ini Mas Jaka biasanya kalau puasa itu kalau pagi jalan-jalan Gus, itu cuci mata, terus merconang itu biasa Mas Jaka seperti itu gimana? Lah itu tradisi loh Mas. Tradisi itu ya? Budaya. Itu kan budaya, tradisi. Tapi mengagetkan loh, saya kadang kaget ya Gus itu. Itu ujian. Kembali. Sabar. Iya. Itu kan di tepi jalan itu Mas Jaka itu suka itu loh. Iya, kita nyalakan di tepi jalan. saling menghargai lah. Kita saling menghargai.
kan niatnya untuk apa? Mengagetkan orang. Mengagungkan, meramaikan, memeriahkan. Intinya itu gitu. Dan saya pun tidak istilahnya tidak melarang dan tidak menyuruh. Hanya masing-masing. Nah, itu kan dikembalikan ke masing-masing karena apa? Kalau istilahnya merconan itu kan ada resikonya. Dan resiko itu ditanggung sendiri-sendiri. Kan gitu kan? Keluarganya kadang keluarganya, kadang ya orang lain juga. Makanya jangan hanya bijak sini saja. Bijaksana harus juga. bijaksana juga. Kopinya mah. Kalau ada apa-apa tanggung jawab sendiri. Ya kan? Nah, kita ambil yang enak aja lah. Allah moho gampang, Menungso monggo. moho angel. Tapi ketika Allah yang maha gampang itu, jangan sekali-kali kita menggampangkannya. Iya Gus, saya masih penasaran tentang Lailatul Qadar itu loh Gus. Itu sifatnya turunnya berkah Lailatul Qadar itu bersifat jamak atau sendiri-sendiri gitu loh Gus, ke pribadi masing-masing. Masalahnya ada yang bilang di akhir-akhir zaman ini Lailatul Qadar itu nggak bisa menembus, jadi tertutupi oleh dosa-dosa manusia lah. Itu siapa yang bilang? Katanya. Ya orang lah. Karena yang berkata itu pasti orang. Pasti. Gini loh Mas, ya gini loh Mas. Yang namanya Lailatul Qadar itu kan dari Allah sendiri secara langsung kepada manusia yang berhak menerimanya. Oh, berarti nggak bersifat jamak ya Gus ya. Gini, maksudnya nggak. Gini loh Mas, ini kan digambarkan seperti ini. Ketika seseorang itu mampu untuk memperbaiki dirinya, terus manusia itu juga mampu untuk menerapkan di dalam kehidupan, terus akhirnya orang lain bisa menerima contoh yang baik dari orang itu, otomatis kan bisa bisa mempengaruhi orang lain tuh Mas. Contoh gini, ya. Ketika jenengan ini berbuat baik, kan dimulai dari memperbaiki diri sampean dulu, ya kan? Terus akhirnya jenengan mampu untuk mengaplikasikan ke orang lain, ke kehidupan yang nyata. Terus akhirnya orang lain bisa melihat sampean bahwa sampean ini bisa mampu untuk melakukan sesuatu yang baik. Kan gitu kan? Kan secara otomatis jenengan kan bisa menjadi contoh kepada orang lain. Ya kan? Nah, ketika sampean memberi contoh kepada orang lain, terus akhirnya orang lain itu bisa mencontoh apa yang sudah jenengan lakukan, ini kan juga sebagian dari dakwah itu juga, dan ini juga bisa mempengaruhi seseorang yang awalnya tidak baik menjadi baik. Itulah sebuah barokah, terus akhirnya mengarah ke karomah. Gini Gus, itu saya tangkap itu dari Mas Haji tadi itu, maksudnya jamak itu gini loh Gus. Jadi Mas Haji itu mempunyai asumsi itu gini, Lailatul Qadar itu turunnya ya tanggal selawe kuwi. Kau kabeh tanggal selawe ngono lho. Sak dunia berarti iki dunia Indonesia kali. Turunnya tanggal selawe kabeh. Enggak bisa ditentukan seperti itu, enggak bisa. Maksudnya kolektif kan. Itu kan yang namanya jamak itu maksudnya namanya jamak ini kan pasti orang. Jamaah itu pasti manusia. Itu kan menyangkut manusia, menyangkut umat banyak. Iya kan? Kalau di yang namanya jamaah itu. Jadi maksud saya itu turunnya Lailatul Qadar itu tergantung umat, tergantung manusia keseluruhan gitu. Ya gini. Jenengan ini kan seluruhnya manusia toh, tidak ada hewannya, maksudnya tidak ada. Ada. Itu kan sifatnya. Jenengan kan wujud sempurna. Seluruhnya ini manusia. Ya kan? Gak ada yang separuh duit, separuh Mas Haji Saka kan enggak. Seperempat. Ini Oh, okay. wujud kesempurnaan ini.
seluruhnya manusia kan gitu kan. Iya, iya, Nah, iya. berarti kan tergantung kepada manusianya sendiri secara utuh. Gitu loh. Maksudnya seperti itu, Mas. Tapi di orang awam itu mikir gini, wah, Lailatul Qadar ndek ini. Ya, kamu rasanya anu loh. Adem ayem. Adem ayem banget loh. Oh, kayak perasaanmu dewe. Nah, itu orang-orang kok. Gini loh Mas, kadang itu manusia ketika mempunyai asumsi pemahaman dan itu menjadi kefanatikannya bahwa di hari ini, di hari itu, contoh tanggal 25 itu pasti turunnya. Ya. Itu kan menurutnya. Nah, Atau di 29. nah, terus seolah-olah ini hari yang lain itu tidak ada loh. Emangnya kamu itu Tuhan apa? Nah, itu. Tapi ngapunten Gus, apa panjenengan piyambak bisa merasakan ya misalnya Turun pas ini, oh ini turun ini katanya. Itu kan menjadi sir rahasianya masing-masing, Mas. Oleh Setiap manusia itu mempunyai sir rahasianya masing-masing dan bisa merasakannya sendiri-sendiri. Nah, itu. nggih kawula nyuwun pengalamane panjenengan ngoten lho Gus. Wah, koyo aku wis tau nampa wae. Maksud saya begitu Gus. Nah, gini, saya ini tidak ingin memproklamirkan diri saya ini sudah menerima Lailatul Qadar. Saya tidak berani. Saya takut salah Ya untuk kemungkinan lah. Nah, yang jelas gini ya, saya yang dulu istilahnya kelakuan saya yang amburadul, sekarang saya seperti ini, sudah seperti itu aja. Saya nggak berani bilang terlalu jauh, karena itu sir rahasia, Ya, tidak boleh diungkapkan. Nah, itu pribadinya masing-masing Mas. Nah gitu. Tapi bisa merasakan Gus ya. Ya itu. pastinya ngengkel loh. Ya merasakannya gini, yang dulu saya tidak bisa, istilahnya kurang, masih banyak tidak bersyukurnya daripada bersyukurnya dulu ya. Sekarang saya bisa lebih mensyukuri nikmat apa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Bahkan apa rasa syukur yang saya alami ini, yang saya dapatkan ini, saya limpahkan untuk orang lain juga. Oh, berarti saya simpulkan ya sudah menerima lah. Ya, saya nggak tahu. Ya, kan jenengan ikut arisan ya kan. Pas pas hari Lailatul Qadar ya berarti itu dianggap wah alhamdulillah dapat rezeki Lailatul Qadar. Masing-masing. Ya maksudnya kan maksudnya di kehidupan sudah bisa mengaplikasikan, mengamalkan apa yang sudah diterima. Ya. Tapi pas nih Mas gitu ya. Nggih. Ya, harus mendapatkannya kenikmatan. Berarti kita sendiri yang menyimpulkan ya. Betul. Bisa Kita sekarang masing-masing aja. Oke. Kan siri. Siri itu siri. Makanya kalau kita sudah merasa diberi anugerah oleh Tuhan yang berlebih, jangan melupakan orang lain yang masih kekurangan. Itulah buat apa kita ini diberi kelebihan oleh Tuhan, tapi kita tidak ingat kepada orang yang masih kekurangan. Apakah itu namanya kesempurnaan? Itu kan? Nggih. Makanya kalau kita ini bisa dikatakan manusia ini makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lain. Kita harus juga bisa menyempurnakan orang lain. Jangan hanya kita memikirkan kesempurnaan kita sendiri, jangan kita egois pada diri kita sendiri. Ingat masih ada orang lain, ada manusia-manusia ini juga ciptaan Allah. Karena apa? Ini dalam pemahaman saya, di saat kita ini ingin mengenal Sang Pencipta manusia, kita harus bisa memanusiakan manusia. Ya kan? Bagaimana itu? Untuk menerapkan memanusiakan manusia itu gini, kita manusia, saya ini manusia, saya harus bisa memanusiakan saya sendiri. Sebuah perbuatan manusia secara umum yang sewajarnya, yang semestinya, apa itu sebagai manusia, ya kan? Memanusiakan manusia saya sendiri. Jangan sampai saya ini wujudnya manusia tapi sifat saya seperti hewan, seperti iblis. Jangan sampai seperti itu. Jadi sebagaimana harus berperi ke manusia. Iya, gitu. Nah, tapi kita harus juga memanusiakan manusia yang lain.
dalam bentuk apa? Kita harus bisa saling menghargai, menghormati, dan kita harus saling melengkapi. Ya kan? Kita harus saling menyempurnakan. Kalau kita diberi kelebihan oleh Tuhan, kita harus ingat kepada sesama, kepada manusia yang masih kekurangan. Ini loh, diterapkan. Ya, itu baru kesempurnaan. Bukan berarti ini saya sudah merasa paling sempurna, tidak loh ya. Saya berusaha untuk menyempurnakan manusia, gitu loh. Karena saya ini manusia dan masih ada manusia-manusia yang lain. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jika kita ingin apa? Jika kita ingin ya man arafa nafsahu, ketika manusia itu mampu untuk mengenali dirinya sendiri, maka akan mengenal bahwa Tuhan itu sebenarnya berada dalam dirinya sendiri. Ini sing secara khusus, Mas. Karena apa? Tuhan itu hidup. Tuhan itu maha hidup, dan kita ini diberi kehidupan. Diberi kehidupan. Dan manusia-manusia yang lain itu juga diberi kehidupan. Berarti sang hidup sudah masuk di dalam diri kita, menyatu di dalam diri kita. Mari kita menghidupkan yang sudah hidup ini. Menghidupkan yang sudah hidup. Jangan sampai kita sudah diberi kehidupan, tapi kita tidak bisa menghidupkan diri kita sendiri. Buat apa kita hidup? Kan itu kan? Buat apa kita hidup kalau kita tidak bisa menghidupkan diri kita? Urip kang uripi. Ya. Jadi istilah hidup yang menghidupi itu, kita harus menghidupi diri kita sendiri, dan kita berusaha ketika kita diberi kelebihan, kita berusaha untuk menghidupi yang lain. Nah, itu baru manfaat, barokah, maslahah dini wa dunya wa hatal akhirah. Hidup Mas Andi. Memang ya hidup saya. Hidup Mas Andi. Hidup. Memang hidup. Kenikmatan di alami. Ngopi nih. Ngopi Santai wae, bismillah. Dibang pengen. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Inilah wujud memanusiakan manusia. Menikmati manusia. Kita saling berbagi loh. Wene orang banyu wong kangen. Oh ya, ini ada pertanyaan dari netizen Gus. Iya, tentang Lailatul Qadar. Apa keistimewaan Lailatul Qadar dan nuzul Quran? Lailatul Qadar kan sudah. Sampun Kan? nggih. Nuzul Quran itu apa? Turunnya Al-Quran. Al-Quran itu sebenarnya ya kalamullah. alamilahi nggih. Nah, ya kan? Yang namanya kalam, maaf ya, yang secara umum kalam itu adalah ini mulut kita. Kita berbicara ini kan kalam. Ini yang secara umumnya, ya kan? Makanya di dalam ayat itu ada yang diucapkan. Contoh Ummul Quran, surat Fatihah. Fatihah itu kan ada ayatnya. Kalau ada ayatnya pasti ada yang bisa dibaca, ya kan? Kalam. Tapi kalau secara hakikat, kalam itu adalah ciptaan Tuhan yang sempurna. Ya, secara khusus, secara hakikatnya. Jadi kalam itu adalah ciptaan Tuhan yang sempurna. Berarti kan nyata. Gitu loh. Nah, termasuk saya, jenengan dan yang lain termasuk jagat seisinya itu ya kalamullah. Jadi semuanya itu ya kalam ilahi. Iya, kalam ilahi, semuanya itu adalah kalam ilahi. Semua apa yang terjadi, semua ciptaan itu adalah kalamullah. Itu kun fayakun itu ya. Berarti di semua makhluk hidup ataupun mati ya ada apa ya? Ada unsur Allahnya Gus ya. ya pasti, tanpa adanya Allah manusia tidak akan ada, jagat seisinya tidak akan ada. Makanya Allah itu ada di mana-mana. Ya semua ini Allah. Ya. Bukan ada di mana-mana. Semua ini ya Allah, Allahu Akbar. Nggih, nggih. Semua ya Allah. Gitu.
Betul Gus. Jadi lebih dikhususkan lagi. Allah itu harus dikhususkan. Yang maha khusus ya Allah sendiri. Iya, makanya mengejar dunia itu ya sah-sah saja, nggak apa-apa. Dunia itu juga Allah. Jangan akhirat aja. Istilahnya, kalau saya pribadi ya, istilah mengejar ini adalah bahasa nafsu. Oh iya, mengejar salah Mengejar. itu, mengejar ya Gus ya. Nah, mencari dunia. Ya, kalau sudah dapat untuk kebutuhan dunia, kebutuhan di dunia, Oke. ya kan? Nah, jadi kita ini mencari dunia untuk kebutuhan Dunia. di dunia, gitu loh. Karena apa? Yang namanya manusia hidup di dunia ini masih memerlukan dunia, ya kan? Nah, masih memerlukan dunia. Oh, hidup di dunia kok. Oke, oke. Karena apa? Contoh ginilah, contoh. Yang namanya manusia hidup, masih hidup, ini kan butuh makan. Secara nyata loh. Ya kan? Butuh makan. Minum juga. Nah, karena apa? Di dalam manusia hidup itu ada jiwa, ada raga. Lah, terus makannya raga ini apa? Makanan. Ya nasi, ya itulah, ya kan, kebutuhan dalam raga itu apa? Kebutuhan raga itu termasuk kita memakai busana, ini kan juga kebutuhan raga. Sehat cuma sempurna. Iya kan? Nah, kebutuhan raga, ada kebutuhan batin, jiwa, ya kan? Nah, Jadi ada kebutuhan jiwa, termasuk kebutuhan biologis ya Gus ya. ya. Jadi kebutuhan jiwa Itu termasuk raga atau batin Gus? Jiwa raga. itu jiwa raga. Kayak gitu ya. Batin ya dah. Nah, Tapi ya jiwa raga loh. ini ya, ada jiwa, ada raga. Kalau kebutuhan raga itu ya termasuk makan, ya termasuk kita memakai busana, itu kan. Nah, kalau kebutuhan jiwa itu menyangkut spiritual. Menyangkut spiritual itu kalau di jiwa. Nah, Iya. karena apa? Ya, di dalam jiwa itu untuk kebutuhan jiwa itu ada istilah ilmu. Nah, ini kan ilmu. Utamanya sebenarnya di ilmu ini kebutuhan jiwa itu. Dengan adanya ilmu kita bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan adanya ilmu kita hidupnya lebih tentram. Ya kan? Dengan adanya ilmu kita ini untuk menjalani hidup ini lebih tenang, lebih bisa sampai tujuan. Karena apa? Ada penerang di dalam hidupnya berupa ilmu itu. Oh, oke. Nah, ilmu, makanya carilah ilmu itu sampai kita ini akhir hayat, sampai akhir hayat nanti. Yang kubur itu. Kalau yang lahatnya itu bagaimana? Itu ilmu itu yang paling penting. Prioritas itu. Iya, karena dengan adanya ilmu kita akan lebih memantapkan iman kita, keyakinan kita, kan gitu. Waktu kita beribadah ini kita semakin mantap. Karena apa? Ya dengan adanya ilmu itu sendiri. Berarti harus sebaiknya ilmu dulu baru iman ya Gus ya. Loh, tanpa adanya ilmu tidak akan ada iman, Mas. Nah, iya betul. Nah, gini contoh sebenarnya pada hakikatnya ini iman ini itu sudah ada sebelum manusia dilahirkan sebenarnya. Sebenarnya loh ya, iman ini sudah ada sebelum manusia dilahirkan. Karena apa? Sudah ada Tuhan kok. Adanya Tuhan ini kan wujud keimanan, wujud iman Tuhan itu sebenarnya, ya kan? Nah, terus kenapa kok ini tadi kok seperti kebalik? Ilmu dulu baru iman. Sebenarnya gini, iman kan sudah ada. Tapi untuk memantapkan keimanan ini butuh ilmu, gitu loh. Itu. Jadi ilmu itu sangat penting untuk menyempurnakan keimanan. Betul. Gitu. Nenek pora. Cut. Wis. Nah, ya sementara ngono dhisik wae. Nah, mugi barokah, manfaat, maslahah kanggo umat. Nggih. Nah, jadi seumpama ada salah kata atau beda pemahaman pada pemirsa semua,
Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama. Nggih kawula sak rencang nggih semanten ugi mbok bilih wonten kekirangan, kelepatan, kirang sopan. Kula sak rencang nyuwun pangapunten. Sama-sama. Kami dari keluarga besar Gus Sandi mengucapkan Selamat menunaikan Menaikkan ibadah puasa bagi yang melaksanakan. Monggo sahur dan sahur. Sahur. Uno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbah nuwun. Nuwun ngapunten. Mbah nuwun. Nggih, Amin. nggih kepanggih lintu wekdal nggih. Insyaallah. Insya